Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menjawab salam dengan baik. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat, keluarganya tenang, rezekinya lancar, kemudian sehat tadi, tambah lagi, kemudian yang lagi sakit Allah sehatkan, amin ya rabbal alamin. Yang berhutang cepat bayar hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tambah semangat kan, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Pengurus Masjid DKM Masjid Nurul Miftahul Iman, kunci iman. Jadi kalau masuk masjid, masuk dalam golongan orang-orang beriman insyaallah. Kemudian Bapak Lurah yang diwakili Pak Lingkungan ya. Kemudian RT, Pamong, orang tua kita semua yang hadir pada malam hari ini, para ustadz, ustazah. Kemudian banyak ini wajah-wajah orang-orang soleh semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas karunia, nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berada di majelis yang mulia. Majelis ini majelis yang mulia. Tadi pengurus masjid menyebutkan ini taman surga. Betul, ada dua taman surga ya sebelum kita masuk surga itu. Pertama, majelis ilmu. Yang kedua, raudhah. Jadi kalau berada di raudhah, kita berada di taman surga. Maka orang berebut masuk raudhah itu supaya berdoa karena posisi itu adalah taman surga. Dan mungkin tidak semua kita bisa langsung ke sana, tapi Allah siapkan taman surga itu majelis ilmu, majelis yang di dalamnya barang siapa yang selalu berada dalam majelis ilmu itu, pertama Rasulullah SAW menyebutkan Allah akan berikan sakinah. Sakinah itu apa ya? Tenang ya, tenang, damai ya. Kemudian Allah akan berikan rahmat. Semua kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian semua yang hadir di majelis itu dipastikan disebut Allah kepada hambanya yang terdekat. Jadi wajah-wajah yang terhimpun dalam majelis itu adalah wajah-wajah yang direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semoga wajah ini bertemu di dunia, bertemu juga di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kencang bu aminnya biar cepat dikabulkan ya, kita ingin di surga semua insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari manusia atau orang-orang yang kufur terhadap nikmat.
Kata Rasulullah, ada dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia. Ya. Nikmatani maghlubun ala katsiran minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan manusia. Pertama sehat, yang kedua waktu luang. Sehat itu kita merasa kayaknya hak gitu untuk hidup sehat. Ya. Jadi ketika kita sakit baru kita rasa, ternyata luar biasa sehat itu mahal gitu. Mahal sehat itu. Dari segala nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat itu mahal. Saya kira kalau dari hal yang paling kecil kita hitung coba. Detak jantung ini rata-rata 1 menit itu 60 lah ya. Kalau sekali berdetak jantung itu dibayar 1000 sajalah. Dalam usia kita yang sudah 50 tahun, ini yang 50 tahun sedikit ini. Ya. Yang 60 tahun udah ada. Ya, ini rata-rata 40. Kalau ibu-ibu ini masih muda kayaknya, Bu. Masih muda. Ketika usia kita berapa? Sekitar 50 tahun. 50 tahun dikali 12 bulan dikali 30 hari dikali 24 jam dikali 60 menit ya, dikali 60 detik, kalau tidak salah ketemu nilainya itu sekitar 330 sekian triliun ya, kali 1000. Jadi kalau kita bicara anggaran seorang manusia saja dalam konteks detak jantungnya lebih besar dari anggaran negara. Ya 330 triliun itu duit kan? Ya, itu hanya detak jantung. Luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Belum yang lain. Dan sekali lagi kita rasa-rasanya baru tahu atau kadang-kadang teringat ketika sakit mata misalnya. Kayak kita merasa hak saja mata ini, tapi ketika kelilip sedikit, ya Allah betapa luar biasanya nikmat mata dan lain sebagainya. Nah, jadi pertama saya ingin mengingatkan kita bersama, bersyukurlah dengan sehat. Bagaimana cara bersyukur dengan sehat? Jaga sehat itu. Kita banyak kecolongan dengan kesehatan itu pertama dari makanan, ya kan? Kata Rasulullah, Rasul itu makannya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan. Ya. Yang kedua, tentu olahraga. Kita jarang olahraga, ya kan? Dan lain sebagainya lah. Jadi begini cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan waktu. Nah, kita sekarang bicara dengan waktu. Ya, hari ini kita berada di tanggal 3 Muharram 1445 Hijriah. Sudah 3 hari kita masuk di tahun baru. Perjalanan waktu itu terus berlalu. Dan semakin ke sini cepat waktu itu. Dan yang kita tahu, usia umat-umat terdahulu sampai ke sini ini semakin sedikit. Ya, kalau usia umatnya Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Nuhnya usianya berapa? Kalau dalam Al-Quran disebutkan 1000 tahun kurang 50 tahun usianya. Jadi 950 tahun. Jadi bisa saja itu usia kerasulannya. Belum lagi usia biologisnya, kan diangkatnya tidak dalam usia itu. Jadi 1000 tahunan mereka. Tentu amal soleh mereka banyak. Nah, semakin kesini semakin cepat. Kata Rasulullah, usia umatku di antara 60 dan 70. Bahkan banyak belum seusia itu sudah Allah wafatkan. Itu persoalan bahwa kemudian sudah sampai ajalnya ya. Tapi secara umum 60-70. Jadi kalau sudah sampai 65 berarti sudah nambah itu. Ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, semakin kesini usia itu semakin pendek.
Dan pertukaran waktu itu semakin cepat. Rasa-rasanya baru kemarin 1 Muharram, ini udah hari yang ketiga. Kemudian pagi cepat dan lain sebagainya, begitu cepatnya waktu. Maka Allah menyampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, di dalamnya terdapat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi setiap pergantian waktu itu sesungguhnya kekuasaan Allah. Dan bagi kita sebagai hambanya, tentu jangan waktu itu berlalu begitu saja. Karena orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuat dan apa yang akan dia perbuat untuk hari kemudian, lighad, hari kemudian atau hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ayat ini sudah populer kita, tapi tidak salah kalau kita mengingatkan, karena satu bagian dari ayat itu untuk saling kita ingatkan. Pertama, ayat ini Allah buka dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa ini sebenarnya selain memang kewajiban kita, menu yang setiap saat terus harus kita dengar, saling mengingatkan. Bahkan bukan hanya kita sebenarnya, para sahabat dahulu setiap bertemu Rasulullah, pertama nasihatnya Rasulullah adalah bertakwa kepada Allah. Ibnu Mas'ud menceritakan 18 hari sebelum Rasulullah itu wafat, Rasulullah itu sakit. Sakitnya Rasulullah ketika akan wafat itu apa? Demam. Jadi kalau demam, Bu, siap-siap. Karena Rasulullah demam penyakitnya 18 hari sebelum wafat. Karena Rasulullah itu gak pernah sakit ya, sehat Rasulullah itu. Dia sakit ketika akan wafat. Ketika 18 hari kata Ibnu Mas'ud sebelum beliau wafat, dia panggil semua sahabat. Sahabat kalau sudah dipanggil langsung datang. Ya, mereka memiliki ruhul istijabah, ruh semangat untuk memenuhi setiap panggilan Rasulullah SAW. Berkumpullah semua sahabat. Ketika semua sahabat itu berkumpul, Rasulullah ada di sana. Kebetulan itu di Masjid Nabawi sekarang. Setelah semua sahabat berkumpul, tenang, kemudian di antara mereka berbicara, ya Rasulullah akan menyampaikan apa begitu. Ketika dalam keadaan tenang, Rasulullah memandang wajah sahabat itu masing-masing. Dipandangnya seperti orang tua memandang anaknya dengan kasih sayang.
Seperti guru yang sangat sayang kepada muridnya, memandang. Akhirnya setelah dipandang, wahai para sahabatku semua, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melindungi kalian. Dan semua kalian semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berwasiat, saya memberikan nasihat kepada kalian, bertakwalah kepada Allah. Jadi nasihat pertama yang disampaikan, bertakwa kepada Allah. Jika sampai ajalku nanti, Ali yang memandikanku, dibantu oleh Amir dan Fudail yang menuangkan airnya, dan setelah itu tempatkan aku di tempat ini. Mendengar informasi ini, sahabat menangis ya. Seorang sahabat, ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami. Kalau engkau telah tiada, kepada siapa lagi ya Rasul? Kami akan menyampaikan semua urusan-urusan umat ini. Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, kalian semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tinggalkan dua penasihat yang akan mampu memberikan kepada kalian. Yang pertama, nasihat yang bisa bicara, dan yang kedua, nasihat yang tidak bisa bicara. Yang bisa bicara adalah Al-Quranul Karim. Maka ketika ada setiap persoalan dalam hidup kalian, dalam urusan-urusan dakwah kalian, kembalikan kepada Al-Quran. Dan yang kedua, nasihat yang tidak bisa bicara adalah al-maut. Maka ingatlah kematian. Ketika kalian masih susah melakukan kebaikan, keras hati, maka lembutkan dia dengan mengingat kematian. Karena setiap kita akan Allah panggil. Jadi ini nasihat-nasihat Rasulullah SAW. Sampai ketika dia akan wafat, bernasihat seperti itu. Saya kira kita penting saling juga menasehati. Nah, ini nasihat takwa. Tetapi kemudian setelah ini Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Hendaklah setiap jiwa ini, setiap kita memperhatikan apa yang telah dia perbuat untuk hari kemudian. Jadi mengevaluasi setiap kita. Bagaimana cara mengevaluasi? Sejauh mana kemudian dalam usia kita yang sekian tahun, amal-amal soleh kita lakukan. Ya, kalau sudah baik amal kita, bersyukurlah kepada Allah dan tingkatkan nikmat dari kebaikan itu. Tapi kalau banyak salah, maka banyaklah beristighfar kepada Allah. Dan jangan lagi lakukan kesalahan itu. Ini yang disebut dengan namanya evaluasi atau muhasabah. Rasulullah SAW bersabda, Al-kaisu min dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu min atba'an nafsahu huwaha wa namandi wa tamanna ala Allahil amani. Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu, al-kaisu, adalah orang yang mengintrospeksi diri, mengevaluasi amal-amal yang dia lakukan, dan beramal untuk kematiannya. Jadi setelah kematiannya dia siapkan hari ini. Itu kata Rasulullah, orang yang cerdas. Tapi orang yang lemah, kata beliau, orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan orang yang berandai-andai dan meminta sesuatu yang tidak pernah dia usahakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya jamaah rahimakumullah, kecerdasan seorang hamba adalah yang pertama, dia berpikir tentang apa yang sudah dia lakukan dan apa yang akan dia lakukan setelah kematian, karena itu sesungguhnya masa yang teramat panjang. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Kemudian ayat ini ditutup dengan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah lagi. Jadi perintah untuk bagaimana setiap jiwa itu memperhatikan kehidupannya diapit oleh perintah takwa. Coba kalau kita lihat di
tulisan Al-Quran itu wattaqullah. Jadi perintah takwa menghimpit dua perintah takwa menghimpit perintah untuk kita selalu mengevaluasi diri. Dan di penghujungnya Allah sampaikan, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu lakukan. Ini jaminan Allah. Artinya jangan khawatir. Kita sudah melakukan kebaikan, tidak akan mendapatkan balasan. Iya. Inna ma'al usri yusra. Setiap amal ya yang kita lakukan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun amal kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, oleh karenanya waktu buat kita sesuatu yang teramat penting. Ya. Saya sengaja berdiri biar tidak terlalu lama. Kalau dulu lebih lama lagi. Ya. Jadi kalau kelamaan disampaikan saja. Biar kita tidak terlalu bosan juga. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kembali kepada tadi bahwa satu dari kecerdasan kita, kata Rasulullah, kita mengevaluasi diri. Jangan sampai waktu itu berlalu kemudian kita tidak pernah memikirkan apa yang sudah kita lakukan. Tentu evaluasi yang kita lakukan secara pribadi ya. Tapi juga ada kewajiban mengevaluasi secara keluarga. Sebagai pribadi, alhamdulillah, ada orang yang secara pribadi dia taat kepada Allah, tapi dia belum mampu membawa keluarganya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga juga menjadi sesuatu yang harus kita evaluasi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dari api neraka, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi evaluasi kita juga untuk keluarga, bagaimana kita sebagai suami, sudahkah tanggung jawab kita kepada istri itu maksimal? Bagaimana seorang istri taat atau tidaklah kepada suami? Bagaimana anak kepada orang tua kepada anak, terhadap tetangga, terhadap masyarakat, terhadap jamaah, itu menjadi bagian yang tentu juga kita harus sama-sama evaluasi. Apa keuntungan mengevaluasi? Pertama, kalau ada salah kita sadar dengan kesalahan itu. Persoalan salah Bapak Ibu, semua kita banyak salah. Dan kita tidak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khotta'un wa khairu khotta'una at-tawwabun. Semua anak Adam itu banyak salahnya, ada salahnya. Tidak ada yang sempurna. Sebaik orang-orang yang salah itu sadar bahwa dia salah dan cepat beristighfar kepada Allah atas kesalahan itu. Yang salah itu udah salah, nggak ngaku salah itu bahaya. Bahaya. Kalau salah masih ngaku salah, bersyukur. Ada sifat yang Allah berikan kepada kita menjadi bagian dari bagaimana mengevaluasi itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kemudian mengapa Muharram ya, kita berada di Muharram itu sebagaimana tadi juga disampaikan dalam sambutan, Muharram itu bulan haram. Dari 4 bulan haram ya. Jadi Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan apa lagi satu? Rajab, bulan haram. Mengapa disebut bulan haram? Yang pertama, dalam bulan itu dilarang oleh Rasulullah untuk berperang. Dilarang oleh Rasulullah untuk ribut. Ya, itu dalam skala yang besar. Skala yang kecil, rumah tangga itu kalau dari Muharram jangan ribut. Jadi kalau suami ngajak ribut, omong ibu, ini masih Muharram gitu. Nanti kalau ribut tahun bulan depan gitu. Jadi adalah di antara 12 bulan itu kita nggak usah ribut dulu gitu. Nah, ketemu bulan besoknya nggak ribut. Rajab nggak lagi. Jadi itu pertama, tidak ribut.
dan damai. Haram itu tidak ribut dan penuh dengan kedamaian. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mengapa kemudian ya bulan Muharram atau penanggalan pertama itu ditetapkan ketika hijrah? Nah, ini yang menjadi menarik sebenarnya. Mengapa kita sebut kan ini di zaman khalifah di zaman khalifah ada sesuatu yang perlu diselesaikan dalam administrasi. Salah satunya penanggalan. Nah, penanggalan ini ingin disesuaikan. Kalau dulu ada Hijri, ada Masehi, tetapi Hijriyah. Dan disepakati oleh sahabat ketika itu bahwa penanggalannya adalah ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ya, tentu ada yang mengusulkan tanggal pertama kalau bisa lahirnya Rasulullah SAW. Ya, saat Maulid Nabi. Tentu luar biasa semangatnya. Ada juga yang mengusulkan ketika Isra wal Mi'raj, karena itu peristiwa yang luar biasa. Dua-duanya luar biasa. Tapi dalam konteks ini kemudian diambil keputusan yang menjadi penanggalan utama pertama adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dari kota Makkah ke kota Madinah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang kita maksud dengan hijrah itu kan pertama memang hijratul makan, pindahnya secara tempat ya, makan. Tetapi hijrah yang kita maksud hari ini sekarang adalah hijrah maknawi. Apa yang disebut dengan hijrah maknawi? Sebuah perubahan yang kita lakukan dari baik menjadi lebih baik, apalagi dari tidak baik menjadi baik. Nah, jadi maknanya tidak lagi pindah ya. Kalau pindah tempat, ada tempat yang lebih bagus ya silakan saja. Tapi dalam konteks hijrah yang kita maksud adalah pindahnya kondisi kita dari baik menjadi lebih baik, dan apalagi dari tidak baik menjadi baik. Dari banyak maksiat mungkin sebelumnya, setelahnya kita tinggalkan maksiat. Maka hajoro artinya itu meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Nah, itu hijrah. Jadi kalau kita mau bicara makna hijrah, selesai. Pindahnya kita dari kondisi yang mungkin malas-malasan sholat berjamaah kepada semangat sholat berjamaah. Ya, ini kalau subuh penuh ya, Andi. Alhamdulillah kalau penuh. Kalau ibu-ibu jangan disuruh, karena kalau dia mau jangan dilarang, tapi kalau enggak hak dia. Dia tidak seperti bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kalau bisa diajaklah. Yang jarang ke masjid saling mengingatkan. Nah, karena salah satu indikasi atau salah satu tanda hijrahnya kita adalah bertambah-tambahnya jamaah masjid itu. Ya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ukuran pertama yang ingin kita bangun, kita semangat, ya, berkomitmen, kita bertambah ramai sholat jamaahnya. Sepakat, bapak-bapak? Sepakat ya, insya Allah. Jadi kalau bisa tadi pagi 1 rakaat, 1 sob, besok 2 sob. Insya Allah. Ini alat ukurnya. Kalau nggak ada alat ukurnya nggak jelas itu nambah atau tidak kan. Nah, jadi pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersama komitmen untuk memakmurkan masjid Allah
dan saya kira ibu-ibu ramai, ini bapak-bapak ramai, Masya Allah. Ini keberkahan tersendiri. Ya, berkahnya sebuah kampung, sebuah tempat, lihat dengan masjidnya. Kalau masjidnya ramai, Masya Allah, Allah akan berkahkan, turunkan keberkahan di situ. Ya. Tetapi kalau sepi, tadi saya datang sebelum Isya, setelah maghrib, ada 1, 2, 3 yang baca Quran, Masya Allah, tenang kita. Ya. Kemudian mungkin habis subuh ada yang sedikit, walaupun tidak banyak, belum pulang. Kemudian ada sunnah, Bu, setelah subuh itu kita menunggu, ya, setelah sholat, zikir, kemudian sampai waktu syuruk, baru kita sholat 2 rakaat dan keluar. Itu salah satu sunnah-sunnah yang baik juga. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu barangkali yang perlu menjadi bagian kita untuk melakukan hajaro, meninggalkan sesuatu yang tidak baik kepada yang baik, atau dari baik menjadi lebih baik. Kita pergi, hijrahnya kita bukan kita pindah tempat, tapi pindah kebiasaan, pindah semangat, dan pindah juga kekerukunan lah ya. Karena kita, kalau hijrah ini salah satu yang dilakukan Rasulullah SAW setelah sampai di kota Madinah itu, pertama Rasulullah membangun masjid. Bahkan sebelum sampai di Yatsrib atau Madinah itu, Rasulullah membangun masjid namanya Masjid Quba. Ya, jadi sekitar 10 kilo sebelum sampai di Madinah, sebelum sampai di Masjid Nabawi, ada Masjid Quba. Itu dibangun sebelum sampai ke Yatsrib. Sampai di Yatsrib, Rasulullah membangun masjid. Jadi masjid ini tonggak pertama dari hijrah yang tentu harus kita realisasikan. Yang kedua, apa yang dilakukan Rasulullah? Mempersaudarakan, ya, antara muhajirin dan ansor. Bahkan mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu 2 suku yang ada di Madinah yang bentrok terus, ribut. Apa yang diributkan? Merasa Aus lah yang paling berhak dengan kota Madinah. Kemudian Khazraj juga begitu, yang paling berhak. Maka Aus dan Khazraj dipertemukan oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah dengan dengan pembinaannya mampu mempertautkan 2 suku yang berbeda, yang terus cekcok kemudian damai. Jadi kita ingin membangun kebersamaan dalam bagian dari hijrah yang kita lakukan. Jadi jangan ada lagi di antara kita mungkin, ya, karena kata Imam Syafi'i itu 2 penyakit yang paling berbahaya itu. Pertama, iri. Yang kedua, dengki. Ya, iri itu nggak mau kalau orang lebih baik dari kita. Ya kan itu. Dengki juga begitu. Kalau ada orang yang kayaknya sukses, kita nggak mau. Ini kalau bisa ya tentu fitrah ya, setiap kita kan ingin yang terbaik. Ya. Jadi tinggalkan iri dan dengki ini, tetapi iri hanya boleh dengan 2 hal. Kata Rasulullah itu iri itu dilarang. Tapi yang boleh 2 hal. Pertama, iri dengan bacaan Al-Quran yang terus dibaca malam dan siang oleh hamba-hamba Allah. Itu iri boleh. Bahkan diperintahkan Rasulullah iri dengan itu, supaya kita juga bisa seperti itu. Yang kedua, boleh iri terhadap orang yang banyak hartanya untuk bangun masjid, untuk sedekah, untuk memberi makan. Ini makan terus setiap subuh, pagi, di zuhur ya. Di apa? Di minggu ya. Ya itu. Jadi kalau enggak uang-uang dari kita-kita yang membiayai, enggak jalan ini program. Tapi yakinlah, setiap yang kita keluarkan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak, kalau panjang-panjang juga saya kira bosan juga mendengarkan, apalagi juga yang ngomong ini. Ya, oleh karenanya Bapak Ibu yang saya muliakan,
Kita terakhir kiat ya. Kalau kiat ini relatif ya. Kiat-kiatnya itu pertama memang setiap kebaikan yang akan kita lakukan atau sebaliknya itu berawal dari hati. Ya. Sementara hati kita itu bolak-balik. Maka Aisyah menceritakan Rasulullah SAW itu sering berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, sabit, kokohkan kami ya Allah dalam agamamu. Jadi doa kita sama Allah. Ya, jadi pertama kita ingin berubah, kita ingin semangat. Yang pertama doa sama Allah, sering doa. Coba kalau kita lihat ya dalam ini kita kan semua ada doanya. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, keluar rumah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidur kita Bismika Allahumma ahya wa amut. Makan juga begitu. Ini yang paling banyak hafalnya doa makan kayaknya. Ya. Termasuk masuk ke tempat yang kotor itu juga ada doanya. Segalanya ada doanya. Mengapa? Karena memang dalam doa itu kita sadar kita sedang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membolak-balikkan hati kita itu Allah. Rasulullah menyebut al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu kadang naik, kadang turun. Ya, yazid dengan ketakwaan, yankus dengan kemaksiatan. Fajaddidu imanakum, maka perbaharui terus imanmu itu bila ilaha illallah. Jadi perbaharui terus dengan zikir kepada Allah, doa sama Allah. Ini pertama. Jadi banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa. Ya. Zikir dan doa itu bukan perintah, tapi kebutuhan sebenarnya. Ya. Kita ingin butuh. Karena orang yang zikir, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, akan Allah tenangkan. Ya, itu yang pertama. Jadi banyak-banyak doa. Yang kedua, berusaha untuk setiap amal itu niatnya ikhlas. Innamal a'malu bin niyatin fa innama likulli imri'im ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atu yankihuha fa hijratuhu ma hajaru alaih. Ini hadis yang sangat populer ya. Ya. Dalam berapa kitab hadis, hadis ini pertama ditulis. Apa artinya? Sesungguhnya setiap amal itu bergantung dengan niatnya. Ya, apabila dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Kalau seorang itu hijrah karena dunia atau seorang wanita yang akan dia nikahi, maka dia hanya bisa dapat itu kalaupun dapat, tapi dari Allah dan Rasulnya dia tidak dapat. Na'udzubillah. Ya. Jadi asbabun wurud dari hadis ini, ya, kalau tidak salah ini ada Ummul Qais namanya. Seorang sahabat, seorang Quraisy yang ikut bersama Rasulullah, dia hijrah. Ya. Tapi kemudian hijrahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Dalam sebuah kisah disebutkan si Ummu Qais atau seorang Quraisy ini dia melamar seorang wanita. Ya, di lamaran pertamanya ditolak. Ya, jadi laki-laki kalau lamarannya ditolak ya berat juga ya. Lamar lagi. Lamar kedua ditolak lagi. Yang ketiga, seorang wanita Quraisy ini menyampaikan syarat kepada laki-laki Quraisy ini. Saya akan menerima lamaranmu, tetapi syaratnya kamu ikut hijrah bersama Rasulullah dan para sahabat. Maka yain aja sama dia. Orang hanya itu syaratnya yang boleh.
Singkat cerita, dia ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahkan capeknya Rasulullah dan para sahabat, dia juga capek. Hijrah itu meninggalkan kota Mekah yang di sana ada kehidupan kita, ada rezeki kita di sana, ada perdagangan di sana, ditinggalkan pergi ke Madinah yang belum tentu apa yang ada di sana. Semua dirasakan oleh putra atau oleh laki-laki Quraisy ini. Singkat cerita, semua capeknya dia rasakan. Perjuangan dalam hijrah juga dia rasakan. Tapi di penghujungnya dia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Walaupun kemudian dia nikah sama wanita itu. Jadi dunia mungkin dia dapat, tapi tidak seberapa dunia itu. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhir itu lebih baik dan kekal. Ya. Seenak-enaknya dunia terbatas usianya. Kalau akhirat, jadi dalam salah satu keterangan, 1000 tahun di dunia ini hanya sama dengan 1 hari di akhirat. Hitung saja. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah kokohkan kita dalam iman, dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, berusaha untuk niat yang ikhlas. Jadi berusaha. Kita juga tidak bisa menjamin kita ikhlas, tidak juga. Proses. Sebab ada orang yang nggak mau melakukan amal kebaikan takut tidak ikhlas, salah juga. Ya, kita beramal terus tapi berusaha untuk ikhlas. Kemudian berikutnya melakukan amal-amal yang sedikit atau kecil tapi terus menerus. Ya. Jadi salah satu kesempurnaan ibadah itu yang pertama kualitas dari ikhlasnya, kemudian kuantitasnya, dan yang ketiga kontinuitas. Istimroriyatul amal, amal yang berkesinambungan walaupun sedikit. Terakhir sekali kepada yang dimaksud dengan sebagian caranya itu berkumpul bersama orang-orang soleh. Ya, kita berada di majelis ini kan cara kita untuk berada pada rel hijrah yang benar. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya lihat 1-2 sudah agak berat matanya. Mudah-mudahan matanya Allah berikan kesehatan semua. Ya, kalaupun ngantuk itu karena capek ngurus-ngurus banyak urusan. Karena mata itu luar biasa. Ya, dia punya hak untuk diistirahatkan. Jadi kalau sudah waktunya tidur, tidurlah. Ya kan? Jangan ditahan-tahan. Karena hak mata juga ada. Dan nikmatilah ketika tidur itu. Karena dari tidur, istirahatnya mata juga akan mendapat kesehatan. Demikian barangkali dari saya. Doa ya. Ya, kita awali berdoa ini dengan istighfar ya. Tadi sudah Al-Fatihah. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والبركات وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هذا جمعنا جمع المرهوما وتفرقنا من بعده تفرق المعصوما. Ya Allah ya Rabbana, segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, ajari dan bimbing kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur atas setiap nikmat dan karunia-Mu ya Rabb. Jauhkan kami dari kufur terhadapnya. Ya Allah ya Rabbana, sungguh kami meyakini setiap pergeseran waktu adalah kuasa-Mu ya Rabb. Engkau hidupkan kami, Engkau matikan kami, dan urusan-urusan kami dalam genggaman keperkasaan-Mu ya Rabb. Karenanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah ya Rabbana, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkanlah ya Allah kami dalam agama-Mu ya Arhamar Rahimin. Kokohkanlah kami dalam taat kepadamu ya Rabb. Ya Allah, berikanlah kasih sayang di antara kami ya Allah, saling menyayangi dan tidak pernah ada bantahan dan sesuatu yang menyebabkan kami bermusuhan ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, atas karunia dan nikmat-Mu pula ya Allah, malam hari ini kami bisa berhimpun dalam majelis ini. Majelis yang sesungguhnya sangat Engkau muliakan. Maka berkahilah ya Allah pertemuan kami pada malam hari ini. Ya Allah ya Rabbana, jangan Engkau pisahkan kami pada malam hari ini sebelum Engkau ampunkan setiap dosa-dosa kami ya Allah. Jangan pula Engkau pisahkan kami malam hari ini sebelum Engkau baikkan setiap amal-amal kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, seandainya ada masalah di antara kami atau dalam keluarga kami ya Allah, berikanlah solusi dan kemudahan dalam urusan itu ya Allah. Seandainya di antara kami ada yang masih sakit, sembuhkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, akhirilah ya Allah setiap usia dan akhir dari usia kami ya Allah husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah pengajian hatinya bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.